Shalom, selamat sore saudaraku yang diberkati Tuhan. Terima kasih boleh meluangkan waktu untuk mendengarkan pembahasan firman Tuhan hari ini yang berjudul merusak hubungan itu. Mari kita tunduk kepala sejenak. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami naikkan syukur dan terima kasih untuk pimpinan dan penyertaan-Mu sepanjang hari kerja kami, dan kami bersyukur untuk sedikit mendengarkan firman Tuhan. Kiranya itu membuat kami lebih mengerti tentang rencana dan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Tolonglah hati pikiran kami, Roh Kudus-Mu boleh menguasai sehingga firman ini menjadi berkat bagi kami. Mohon ampun dosa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sepanjang triwulan ini kita belajar tentang janji, perjanjian kekal Allah. Dan itu diambil di dalam buku Kejadian pasal 1 sampai dengan 3. Kita kemarin sudah belajar bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dikatakan firman Allah amat baik adanya. Kemudian Allah menciptakan manusia, Adam dan Hawa, yang suci, yang menurut gambar atau peta Allah. Dan mereka merespon dengan mengasihi Tuhan, menuruti segala perintahnya. Hubungan Allah dan manusia pada saat itu sangat harmonis, sangat indah. Kepada manusia, Adam dan Hawa, Allah menyerahkan ciptaannya, bumi ini, untuk dikelola, untuk dipelihara, untuk dikembangkan. Dan Allah memerintahkan untuk memenuhi bumi dengan keturunannya. Allah setiap hari bercakap-cakap langsung dengan Adam dan Hawa. Kepada mereka ditanamkan benih-benih kebenaran. Dan Allah menciptakan Adam Hawa ini dengan kebebasan yang mutlak. Allah tidak menciptakan robot, tetapi memberikan kebebasan untuk menentukan pilihan dan kehendaknya. Dan mereka merespon kasih Allah ini dengan mematuhi apa yang Allah firmankan. Malaikat-malaikat Tuhan tiap hari selalu juga memberi pelajaran, mengamarkan tentang bahayanya iblis. Diceritakan kepada mereka bagaimana iblis itu muncul di sorga dan mereka dibuang di bumi. Satu kali iblis berhasil menipu Hawa. Mari kita buka Kejadian 3 ayat yang pertama, bagian B. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu Hawa menjawab, "Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan, ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Hawa yang sedang terpisah dengan suaminya, Adam, dihadapkan kepada ular yang begitu mempesona. Dia termakan akan kata-kata penipuan ular ini, setan ini. Dia lupakan amaran-amaran malaikat tentang iblis.
dia lupakan yang tiap hari mereka bercakap-cakap dengan Allah, menanamkan kebenaran. Lalu perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya memakannya. Hawa makan buah itu gak mati. Seolah-olah seperti kata ular, tidak akan mati. Kalau begitu, saya akan menjadi seperti Allah. Timbul di dalam hati, dalam perasaannya apa? Gairah yang ganjil. Perasaan yang aneh dalam dirinya. Dia telah ditipu oleh setan. Lalu dia cari suaminya, lalu ditunjukkan kepada buah itu, dan suaminya kaget. Suaminya tahu, Adam, bahwa Hawa telah melanggar makan buah itu, dan Adam tahu akibatnya. Tetapi karena dia begitu cinta, sayang kepada Hawa, dia tidak akan melepaskan Hawa begitu saja. Dia ingin bersama-sama Hawa selamanya. Maka dia makan buah itu. Dua-dua sudah melanggar perintah Allah. Jadi Hawa makan karena ditipu oleh iblis. Tetapi Adam sadar bahwa dia melanggar dan dia makan buah itu. Maka akibatnya apa? Kejadian 3 ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ternyata mereka tidak menjadi seperti Allah. Tetapi rasa bersalah yang menekan dirinya telah melanggar larangan Tuhan dengan memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Lalu rusaklah hubungan itu. Yang dulunya tiap hari Allah bercakap-cakap dengan mereka, ada jurang yang begitu dalam. Itulah dosa yang memisahkan Allah dengan manusia. Nah, sekarang mereka bersalah dan takut. Ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Perasaan bersalah membuat mereka takut dan bersembunyi. Yang biasanya mereka dengan senang hati menemui Allah. Bagaimana dengan sikap Allah? Kalau kita pernah melihat anak kita melanggar, tidak menurut, dan mempunyai akibat yang tidak kita harapkan, kita kecewa, kita sedih, ataupun kita marah. Tetapi bagaimana dengan Allah melihat Adam Hawa ciptaannya ini tidak menurut? Apakah marah lalu membinasakan mereka dan menciptakan Adam dan Hawa yang baru? Ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Allah tahu mereka sedang takut, sedang sembunyi. Tetapi kata-katanya, "Di manakah engkau?" adalah merupakan satu kemurahan. Allah memanggil supaya mereka tidak sembunyi lagi. Lalu Adam menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Nah,
Allah ingin pengakuan daripada Adam dan Hawa. Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Seharusnya Adam dan Hawa mengaku dengan berserah. Tetapi muncul apa? Sifat yang dulunya tidak pernah ada pada mereka, yaitu saling melempar kesalahan. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Adam menyalahkan Allah. Ini loh, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, itu yang membujuk aku untuk makan. Si Hawa, ular itu yang menipu aku. Saudaraku, Allah adalah kasih. Allah tidak ingin mereka itu binasa. Dan Allah ingin Adam dan Hawa ini mengakui kesalahannya. Dan Allah akan memberikan ampunan. Nah, kemudian solusi Allah. Allah begitu cinta kepada Adam dan Hawa ciptaannya, sekalipun hubungan itu sudah rusak, dia pasti binasa. Lalu Allah memberikan janji yang terdapat dalam Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Allah ingin Adam Hawa kembali pulih, bersih, dan menjadi ciptaannya yang sangat disayangi. Dengan cara ia rela mengorbankan dirinya, menempati posisi Adam dan Hawa yang harus binasa. Dengan apa? Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Artinya keturunan Hawa, yaitu Yesus Kristus, akan menjadi juru selamat. Dia rela mati untuk menempati posisi dan menjadi juru selamat manusia. Saudaraku, dari pelajaran ini betapa kasih Allah itu. Sekalipun kita jatuh, Tuhan ingin kita kembali. Dia menyediakan dirinya sebagai gantinya, menerima hukuman-hukuman yang harus kita tanggung, dan kita pun dapat diselamatkan. Marilah kita dalam kehidupan kita ini lebih mematuhi akan perintah-perintah Tuhan, dan Tuhan akan memberikan keselamatan bagi kita. Tuhan memberkati.